Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita sama-sama terus tetap bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama persiapkan pribadi kita. Serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang sungguh setia. Engkau adalah Allah yang sungguh ajaib. Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada pagi ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati kami ya Bapa. Serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau ya Yesus. Bapa, persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, dimanapun kami berada pada hari ini ya Bapa, kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang pada saat ini ya Bapa, yang di dalam kelemahan tubuh ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Engkau jamalah setiap sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau lawati mereka pada saat ini ya Yesus. Ya Bapa, kami serahkan atur cara kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami undang Roh Kudus Engkau untuk hadir bersama dengan kami pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami peralaskan dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tak pernah dilihat mata
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Walaupun kami sering merasakan kami terlalu banyak masalah ya Bapa. Kami merasakan kami tidak mampu dan kami tidak kuat. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama menyatakan nyanyian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari lagi sekali katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Karena segalanya akan terlaksana menurut kehendak dan rencana Allah.
Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami kembalikan pujian syukur kami sekali lagi. Oleh karena Engkau Allah yang telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami, sehingga pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang maha hadir. Seperti mana Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini, begitu juga Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka, melayani mereka, memberkati mereka apapun keadaan mereka, sehingga orang-orang atau jemaat-Mu yang lemah Tuhan akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban masalah dan pergumulan hidup mereka menemukan jawaban karena hadirnya Engkau bersama dengan mereka. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap menikmati berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat bertemu dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kebaktian di atas talian kita atau di online pada pagi hari ini. Dan dimanapun Anda berada atau Bapak Ibu berada, kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa dan akan terus memberkati kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini ingin saya membawa kita mendengar firman Tuhan atau melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 saya akan membaca untuk kita dari ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan membawa kita melihat kedua ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan membacakan bahagian ini dari dalam terjemahan bahasa Malaysianya, dan kita iringi pembacaan kita dimanapun kita berada dalam terjemahan Alkitab yang ada pada kita. Firman Tuhan berkata demikian, Roma 8:31 dan 32 berkata, oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk kita semua. Jika Allah mengarunia kita anaknya sendiri, tidakkah Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat sedikit penulisan surat Roma ini, kita tahu bahwa surat ini adalah surat Paulus yang dituliskan oleh jemaat kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, dengan tujuannya untuk menyediakan jemaat itu tentang lawatan Paulus kepada mereka. Dan setelah Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Roma itu, dia memberitahukan mereka bahwa dia tetap berdoa bagi mereka. Dan Paulus menyatakan tema suratnya yang berkata, berita baik itu menunjukkan cara bagaimana hubungan manusia dengan Allah menjadi baik semula. Dan dia itu melalui kepercayaan kepada Allah dan mulai sehingga akhir. Dari mula sampai akhir. Dan inilah tema surat Roma ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat setelah itu Paulus menguraikan tema itu. Jadi semua orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi,
perlu berbaik semula dengan Allah, karena mereka semua dalam kekuasaan dosa. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu menjadi baik apabila mereka percaya kepada Yesus. Dan kemudian Paulus menjelaskan hidup baru yang dialami orang Kristen, karena hidup bersatu dengan Kristus itu adalah hidup di dalam keadaan yang atau hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau terlihat setelah dia menguraikan semua tajuk itu atau semua tema itu, maka dia atau Paulus sekarang dia mulai mewujudkan, menyatakan rencana Allah itu atau penyataan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, di mana Paulus menunjukkan bahwa bagaimana implikasi dari ajarannya itu. Allah melibatkan dirinya di dalam persoalan manusia agar dapat mewujudkan rencananya bagi umat manusia. Dan Allah yang menyerahkan anaknya, kata di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bagi kita semua. Jadi Kristus diserahkan demi kita sebagai ganti kita dan untuk kepentingan kita. Jadi Allah tidak menyayangkan anaknya dan melaksanakan rencana penebusannya. Karena itulah Allah atau Dia menyerahkan anaknya untuk mati agar kita dapat ditebus. Jadi Paulus menarik beberapa kesimpulan dari tindakan Allah ini. Jadi melalui Kristus Dia bersedia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, sekalipun kita mungkin tidak langsung memperoleh seluruhnya saat ini. Satu perkara yang telah dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-32 tadi, katanya Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk kita semua. Ayat 32b berkata, jika Allah mengaruniai kita anaknya sendiri, tidakkah Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain? Satu perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan telah sediakan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan, yang telah dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, yang mengatakan kalau Allah sanggup memberikan anak tunggalnya itu bagi saya dan Anda, dengan pertanyaan dikatakan tak mungkin, katanya Dia tak memberikan yang lain. Itu maksudnya di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam keadaan yang ada pada saat ini, saya senang sekali menyampaikan atau mengungsikan firman Tuhan ini dengan satu tajuk yang berkata, Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita. Sebagai manusia kita merasa tak sanggup. Sebagai manusia kita tidak mampu. Tetapi apa dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang? Tentu tentang semua itu, katanya, jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Di sini Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Roma. Sekalipun mereka berhadapan dengan kesulitan hidup, sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan hidup, mereka harus ketahui bahwa Allah ada di pihak mereka. Jadi kalau Allah ada di pihak mereka, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi ini bermakna Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita sebagai orang Kristen, tak ada yang memberi kekuatan yang luar biasa bagi kita saat kita berhadapan dengan pergumulan hidup atau berhadapan dengan masalah atau cobaan. Hanya Allah saja yang mampu memberikan kekuatan baru bagi kita. Dan itulah sebabnya saya membawa kita melihat firman Tuhan ini dengan tema yang berkata, Allah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kegoncangan hidup terjadi pada saat ini merupakan kegoncangan yang sangat hebat. Terjadi kepada semua umat manusia, tidak terkecuali bagi kita sebagai umat Kristen atau umat-umat Tuhan saat ini. Baik kegoncangan masalah kesehatan, kegoncangan
masalah ekonomi dan sebagainya. Itu terus menerus terjadi sehingga kita bertanya, bilakah semuanya ini berakhir? Semuanya akan memberikan tekanan bagi setiap orang. Jadi namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat ini kita sangat memerlukan kekuatan. Maka pertanyaannya, siapakah yang mampu memberi kekuatan bagi kita? Hanya satu saja yang sanggup, yaitu Allah. Hanya satu saja yang mampu memberi kekuatan bagi saya dan Anda untuk berdiri teguh, bertahan pada saat ini. Ia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Maka itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 100 di sana, ayat 1 sampai ayat yang kedua, di mana si pemazmur berkata, Mazmur untuk berkorban syukur, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini memperingatkan kita, apapun goncangan atau keadaan yang terjadi, marilah kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan dan beribadah dengan sukacita dan sorak-sorai, karena Allah itu adalah kekuatan setiap kita. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana Dia akan menjadi kekuatan bagi saya dan Anda. Bagaimana Allah menjadi kekuatan bagi umat-umat yang percaya. Dan inilah hal yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Perkara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai orang Kristen, maka kita tetap menerima atau mengalami kekuatan yang luar biasa itu yang datangnya daripada Allah sendiri. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Sebagai orang yang percaya, jika kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan bagi diri kita atau pribadi kita, maka kita sendiri akan mengalami kekuatan itu dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang berkuasa di atas hidup kita, Dia yang mengontroli segala keberadaan kita, maka kita mendapat kekuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 100 ayat 3, di mana firman Tuhan berkata, ketahuilah katanya, bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menuntut langkah-langkah orang yang benar. Tuhan menuntun langkah-langkah orang yang benar di hadapannya. Kata Tuhan di dalam bahagian ini, Ia memakai kata yang berarti pemilik hidup kita. Tuhan adalah mempunyai hidup kita. Jadi jika Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka apapun yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau seseorang itu menjadikan Allah itu adalah Tuhannya, maka dia mengetahui dan memahami segala keberadaannya itu adalah milik Tuhan. Maka kalau dia menyadari bahwa segala yang ada padanya itu adalah milik Tuhan, tak perlu dia risau, tak perlu dia khawatir, tak perlu dia takut, karena Tuhan yang berkuasa di atas hidupnya itu. Jadi Bapak Ibu, saat kita menyerahkan hidup kita sebagai miliknya Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan akan membuat perbedaan orang-orang yang rajin beribadah dengan Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal yang akan menjadikan seseorang Kristen itu mengalami kekuatan Allah itu secara pribadi jika ia menjadikan Allah itu sebagai Tuhan bagi hidupnya. Jadi orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, pasti dia hidup karena iman. Seseorang yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, dia pasti hidup karena anugerah Tuhan. Jika seseorang itu menjadikan Allah sebagai Tuhan,
Dia pasti hidup karena firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jadikan Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Tidak ada rancangan yang gagal saat kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan iman yang pasti bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Maka kita katakan seperti lagu kita tadi, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita pikirkan, Dia akan melakukannya karena Dia adalah memiliki segalanya. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi saya dan Anda sebagai umat Tuhan, menjadikan Allah itu sebagai Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka tidak ada kegelisahan dalam hidup kita. Apapun masalah yang terjadi, karena kita katakan, ya Tuhan, hidup saya, tubuh saya serahkan kepada. Dia berkuasa di atas hidup kita. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, maka kita akan yakin Tuhan itu kekuatan kita dan Dia akan mengizinkan atau membiarkan sesuatu itu terjadi bukan di luar pengetahuannya, ianya terjadi di dalam pengetahuan Allah dan di dalam pengawalan Tuhan sendiri. Maka itulah kita katakan Allah adalah kekuatan kita jika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, Allah itu menjadi kekuatan seseorang itu atau bagi kita sebagai orang yang percaya jika kita menjadikan Allah itu sebagai Bapa. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, kalau saya renungkan ayat ini atau setiap kali saya membacakan ayat ini, saya sangat bangga. Mengapa? Saya sebagai manusia yang berdosa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada nilainya di mata manusia. Tetapi waktu kita katakan, Tuhan Engkau adalah Sang Juru Selamatku, ku percaya kepada Engkau, maka Allah memberikan kita kedudukan sebagai anak-anak-Nya. Dan ini yang dikatakannya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow, saya bangga menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Bapa kita. Ya, betul lagi. Jadi anak YB pun kita senang hati, kan? Apalagi jadi anak Tuhan, sungguh luar biasa. Dan kita harus bangga. Dan maka itu di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita akan menjadikan Allah itu atau mengalami dan menikmati kekuatan daripada Allah itu jika kita menjadikan Dia sebagai Bapa kita. Langkahnya kita harus menyerah hidup kita pada Tuhan, percaya kepadanya, karena itulah ungkapan firman Tuhan tadi. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya dan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita panggil atau kita menyebut
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang berkuasa, Allah yang di atas segala Allah itu sebagai Bapa kita. Lalu kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa. Di dalam Yesus mengajar anak-anak sekolahnya atau murid-muridnya tentang hal berdoa, dia katakan tentang hal ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Allah adalah Bapa kita. Orang yang percaya, Ia adalah Bapa yang baik, yang bertanggung jawab dan mencukupkan segala keperluan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Kalau kita lihat seluruh bahagian ini, di mana Allah membuatkan perbandingan di antara Bapa jasmani kita di dalam dunia ini dengan Bapa kita di surga. Sehingga dia berkata, kalau bapakmu yang jahat, ya Bapa yang di dunia ini tahu memberikan yang baik, kalau anaknya memintakan roti, dia tak akan memberikan batu. Kalau dia meminta telur, katanya, dia tak akan memberikan batu. Kalau dia mintakan ikan, tak akan dia memberikan ular, katanya dalam ayat dia. Tetapi katanya, kalau bapakmu yang jahat tahu memberikan yang pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Haleluya. Tuhan yang lebih tahu keperluan saya dan Anda. Maka itulah dia berkata, sebelum kita memohon, katanya, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Karena dia Bapa yang maha tahu, Bapa yang maha kasih, dan dia adalah Bapa yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketahuilah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam bahagian ini. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, pasti saat kita menjadikan Allah itu sebagai Bapa kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat setiap orang yang berseru kepadanya. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang tahu siapa kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Jadi yakin dan percayalah, Allah kita tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Oleh itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena Bapa kita di surga itu adalah Bapa yang baik. Perkara yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami kekuatan Allah itu sepenuhnya, yaitu kita harus menjadikan Allah itu sebagai sahabat kita. Kita harus sadar bahwa Dia adalah sahabat kita yang baik. Maka itulah si pengarang lagu, "Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah membiarkan aku sendirian. Di waktu aku susah," katanya. Dia adalah sahabat kita yang baik. Maka itu di dalam firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23 berkata, "Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Haleluya. Waktu kita berada di tengah-tengah orang asing, contohnya kita pergi ke satu tempat yang baru atau asing bagi kita, lalu datang seorang mengakui kita sebagai sahabatnya, pasti kita senang hati. Pasti kita merasa aman.
Pasti kita merasa selamat karena ada orang yang sedia menerima kita sebagai temannya, sahabatnya. Jadi di dalam ayat ini kita melihat bahwa menjadi sahabat Allah kita harus percaya sepenuh kepadanya. Inilah yang harus kita lakukan. Abraham disebut sahabat Allah karena ia tetap percaya sepenuhnya kepada Allah. Saat dia disuruh mempersembahkan Ishak anak satu-satunya, ia percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ini adalah contoh Abraham sehingga dia diakui oleh Allah sebagai sahabatnya. Karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Allah bagi dia, dia melakukan itu karena dia tahu Allah sebagai sahabatnya itu menyediakan, memberikan segalanya bagi dia. Contoh yang kedua, Nuh percaya sepenuhnya saat Allah menyuruhkan dia membuat satu batra di atas gunung lagi itu. Orang yang dekat dengan Tuhan dan disebut sahabat Allah pasti melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya. Jika kita menjadi sahabat Tuhan atau jika Allah itu adalah sahabat kita, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Di mana di dalam ayat yang telah kita baca ini, Abraham diakui oleh Allah sebagai sahabatnya karena dia telah melakukan perintah Allah, yang melakukan sesuatu di luar kemampuannya, sedangkan dia diminta untuk persembahkan Ishak anak tunggalnya itu. Begitu juga Nuh. Orang mengolokkan dia karena dia menaati perintah Allah, membangunkan betera ya di atas gunung. Waktu dia katakan mari kita sedia, Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air atau dengan buah katanya. Mereka ketawa dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang sahabat tahu apa yang dia derita dan dialami oleh sahabatnya. Tuhan sebagai sahabat kita, dia tahu kita sebagai sahabatnya, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita lewati. Maka sebagai seorang sahabat yang baik, dia tak akan membiarkan kita. Karena itu, jangan takut dan khawatir dalam menjalani hidup kita. Karena saat Allah menjadikan sahabat kita, Ia tahu segala pergumulan dan segala sesuatu yang kita perlukan. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana apa dikatakan oleh Paulus, oleh itu, apakah yang kita boleh katakan sekarang tentang semua itu? Apakah yang kita boleh katakan tentang hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita? Apakah yang kita katakan tentang perkara-perkara yang terjadi pada saat ini yang senantiasa menimbulkan tanda tanya bagi kita? Kita harus sadar, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Allah itu di pihak kita, ya sehingga kita jadikan dia sebagai Tuhan. Kalau Allah itu sudah menjadi Bapa kita dan sahabat kita, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya? Tak ada. Allah adalah kekuatan setiap kita. Allah adalah Tuhan kita, Bapa kita yang baik, dan Dia adalah sahabat kita yang mengerti dan tahu apa yang kita perlukan. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketahuilah kalau Allah itu sanggup memberikan anak tunggalnya mati di atas kayu salib bagi saya dan Anda, perkara-perkara yang lain itu tak jadi masalah bagi Dia. Maka itulah Dia menjadi kekuatan bagi saya dan Anda. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi,
Saya tidak tahu keadaanmu pada saat ini. Di dalam kita berhadapan dengan pergumulan hidup, masalah hidup dan tantangan hidup, kesulitan hidup pada saat ini. Saya tidak tahu apakah keputusanmu pada saat ini. Pasti kita merasa lemah, tak sanggup, tak mampu. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan memperingatkan saya dan Anda, hanya Allah saja kekuatan kita untuk menghadapi semua perkara itu. Maka itu kita harus mengambil langkah, menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, dengan menjadikan Dia sebagai Bapa kita. Dia itu dengan kita percaya kepada Dia, dengan menjadikan Dia sahabat kita, dalam hal kita percaya kepada segala perintahnya. Waktu kita melakukan 3 perkara ini, apapun perkara di dunia ini tak akan melemahkan kita, karena Allah itu adalah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Allah Bapa kami di surga. Kami sungguh bangga menjadi anak-Mu dan menyebut Engkau, memanggil Engkau Bapa. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Itulah Bapa kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Firman-Mu memberikan keyakinan dan jaminan bagi kami. Jika Allah itu berada di pihak kami, maka tak ada suatu perkara pun yang harus menakutkan kami. Kalau Allah sanggup mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus bagi kami, maka perkara-perkara yang lain itu takkan Dia tak mampu berikan dia kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Aba berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mendengarkan firman-Mu ini. Engkau Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini, rahasia kebenaran firman-Mu ini bagi mereka. Agar apapun keadaan-keadaan yang mereka hadapi, masalah dan kesulitan yang mereka lewati dan lalui yang akan melemahkan semangat mereka atau melemahkan kehidupan rohani, Tuhan, kuatkan mereka, bangkitkan semangat mereka, agar mereka tetap melihat Engkau, tak pernah meninggalkan mereka, tak pernah membiarkan mereka sendirian, karena Engkau adalah sahabat kami yang baik. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa pada pagi hari ini, menempatkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Bungkusi mereka, naungi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus, agar serangan iblis setan dengan cara apapun dia tidak akan melemahkan iman mereka. Bahkan kuasa dan virus dan kuman penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, dalam nama Yesus tak akan menyentuh tubuh mereka dan tak menjangkiti mereka. Dimanapun mereka berada, baik di tempat kerja mereka, baik waktu mereka keluar, kemanapun mereka berada, Engkau lindungi dan bungkusi mereka di dalam kuasa-Mu dan darah-Mu. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu yang berada di dalam keadaan kurang sehat, yang sakit. Tuhan, Engkau adalah tabib yang heran. Engkau adalah dokter semawi. Engkau sembuhkan mereka. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah mereka, beban mereka, Tuhan, Engkau adalah jawaban yang pasti bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan mereka kepadamu, sama ada itu persembahan persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan, kami klaimkan janji-Mu pada mereka. Biarlah Engkau terus membuka tingkap berkat-Mu, terus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, perniagaan mereka, kebun ladang mereka. Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Inilah doa hamba-Mu. Terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semuanya ini. Amin. Amin. Baik, sekian pemberitaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri persekutuan kita berikan masa untuk berita sidang. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja akan ditutup buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Selamat Hari Jadi! Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Februari ini. Kami berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Baik, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati.